Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita selalu ada sesuatu yang mengintai. Sore itu, sinar matahari di Jogja mulai condong ke barat. Jalanan di pinggir kampus penuh dengan aroma gorengan, asap knalpot, dan teriakan pedagang kaki lima. Di antara deretan warung tenda yang berjejer, satu warung selalu tampak paling ramai. Warung nasi telur crispy, milik Pak Dani, 45 tahun, dan istrinya, Bu Nana, 40 tahun. Setiap sore antrean pelanggan selalu mengular. Ada mahasiswa, tukang ojek, karyawan kantoran, sampai polisi yang datang cuma buat menikmati menu andalan mereka, nasi telur crispy sambal bawang. Telurnya digoreng 2 kali, kuningnya meleleh, renyah di luar, gurih di dalam. Sambalnya pedas tapi wangi. Bikin keringat bercucuran tapi mulut terus ingin menyuap lagi. Bu Nana, tambah sambalnya dikit ya. Nggak apa-apa pedes, yang penting puas. Teriak salah satu pelanggan sambil tertawa. Bu Nana hanya tersenyum ramah. Tangannya lincah membungkus pesanan demi pesanan. Sementara itu Pak Dani di dapur terus memecahkan telur satu persatu. Minyak panas berdesis di wajan besar. Warung itu bukan cuma tempat makan, tapi sudah seperti rumah kedua bagi banyak orang. Suasana hangat penuh canda dan aroma masakan yang bikin lapar. Namun kehangatan itu perlahan mulai pudar, digantikan rasa gelisah yang tak diketahui sebabnya. Beberapa minggu terakhir sesuatu berubah. Pelanggan yang dulu ramai mulai berkurang. Satu persatu berhenti datang tanpa alasan. Bu Nana sempat berpikir mungkin karena musim hujan. Tapi setelah menengok seberang jalan, hatinya langsung mencelos. Di seberang sana sebuah warung baru berdiri. Papan namanya bertuliskan besar-besar. Warung telur crispy Pak Joyo, pedasnya nampol. Menu, tampilan, bahkan cara penyajiannya, semuanya sama persis. Yang membuat Pak Dani makin panas. Pelanggan yang dulu setia ke warungnya kini berbondong-bondong ke sana. Ia melihat sendiri, dari balik tirai dapur, bagaimana orang-orang tertawa sambil menikmati telur crispy di warung Pak Joyo. Lihat Bu, persis banget cara gorengnya, sampai bumbunya juga mirip. Nada suara Pak Dani berat, matanya merah menahan emosi. Bu Nana mencoba menenangkan. Namanya juga rezeki, Pak. Mungkin Allah lagi ngasih ujian. Namun Pak Dani hanya diam. Tatapan matanya menatap api kompor dengan dalam. Seperti ada sesuatu yang mendidih di dalam hatinya. Hari berganti, tapi keadaan semakin memburuk. Warung mereka makin sepi. Kadang dalam sehari cuma ada 2 atau 3 pembeli. Ayam yang sudah dibumbui sering basi tiba-tiba. Minyak goreng berwarna hitam meski baru diganti. Bahkan telur yang baru dibeli dari pasar ketika dipecahkan, ada bintik merah seperti darah di dalamnya. Suatu malam, Pak Dani yang tak bisa tidur keluar ke depan warung. Hujan gerimis turun pelan. Dari kejauhan ia melihat Pak Joyo, si pemilik warung seberang, berdiri di depan tokonya sambil menaburkan sesuatu ke tanah. Tanah hitam bercampur bunga kering. Lalu ia membakar dupa kecil dan berkomat kamit. Cahaya merah dari bara dupa itu menari di wajahnya yang setengah tertutup topi. Jantung Pak Dani berdegup keras. Apa dia nyantet warungku? Gumamnya pelan. Malam itu untuk pertama kalinya. Rasa takut dan amarah bercampur jadi satu. Esok paginya Bu Nana menjerit dari dapur. Pak, telur-telur ini berubah warna semua. Ketika Pak Dani mendekat, ia melihat puluhan telur di keranjang berwarna keabu-abuan. Sebagian retak, dan dari retakan itu keluar cairan hitam berbau busuk. Seekor lalat besar hinggap di situ. Dan ketika diusir malah menempel di tangan Pak Dani seperti lengket. Ini bukan telur biasa, Bu, katanya gemetar. Sejak kejadian itu, setiap kali memasak ada suara lirih seperti bisikan dari arah belakang warung. Kadang terdengar seperti anak kecil menangis, kadang seperti orang tertawa pelan. Bu Nana beberapa kali menegur suaminya agar berhenti buka warung malam-malam. Tapi Pak Dani keras kepala. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar saingan bisnis. Malam berikutnya, ia memutuskan berjaga sendirian. Warung sudah tutup, tapi ia sengaja tidak mematikan lampu dapur.
Waktu menunjukkan pukul 12 lewat sedikit ketika suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Pelan, semakin dekat, lalu berhenti di depan pintu dapur. Pak Dani menahan napas. Dari celah pintu ia melihat bayangan seseorang lewat. Tinggi, kurus, rambutnya panjang terurai memakai kain lusuh. Bau amis tercium tajam. Pintu berderit pelan dan suara itu berbisik lirih. Kalau mau ramai lagi, datanglah ke timur. Bayangan itu hilang begitu saja, meninggalkan udara dingin yang menusuk tulang. Pak Dani memegang dadanya gemetar. Ia tak tahu siapa atau apa yang baru saja berbicara padanya. Namun di hatinya ada satu hal yang kini mulai tumbuh kuat. Keinginan untuk membalas dan mengambil kembali rezekinya. Dengan cara apapun, malam itu menjadi awal dari segalanya. Awal dari keserakahan, kutukan, dan pesugihan berdarah yang akan mengubah hidup Pak Dani dan keluarganya selamanya. Sejak malam itu wajah Pak Dani berubah. Ia jadi pendiam, jarang bercanda dengan pelanggan, bahkan tak lagi tersenyum pada anak-anaknya. Bu Nana bisa merasakan kalau suaminya menyimpan sesuatu, tapi setiap kali ditanya jawabannya selalu sama. Gak apa-apa, Bu. Aku cuma capek mikirin warung. Namun di matanya ada sesuatu yang aneh. Sorotnya kosong tapi menyimpan amarah yang dalam. Setiap malam setelah semua tidur, Pak Dani duduk sendirian di depan warung yang kini makin sepi. Ia memperhatikan warung Pak Joyo yang selalu ramai, penuh tawa dan cahaya. Kadang dari jarak jauh, ia melihat Pak Joyo tersenyum kepadanya. Senyum kecil tapi seolah mengejek. Senyum itu membuat darah Pak Dani mendidih. Di kepalanya, suara bisikan yang dulu terdengar samar kini muncul lagi. Lebih jelas. Kalau mau rebut rezekimu kembali, datanglah ke timur. Bisikan itu seperti merayu, lembut tapi menjerat. Dan setiap kali mendengarnya, hati Pak Dani terasa makin panas oleh dendam. Suatu siang, seorang pelanggan tua datang ke warung. Pak Dani belum pernah melihatnya. Lelaki itu berpakaian hitam lusuh, rambutnya panjang, matanya tajam seperti menembus pikiran orang. Ia makan tanpa bicara. Hanya menatap lama ke arah Pak Dani yang sedang menggoreng telur. Setelah selesai, ia meletakkan uang lalu berucap pelan. Telurmu hambar, Pak. Bumbunya kurang. Nyaw, Pak Dani terdiam. Maksudnya, Pak? Lelaki itu tersenyum tipis. Kalau mau rame lagi, jangan cuma pakai minyak goreng. Pakai doa dan jiwa. Sebelum Pak Dani sempat bertanya lebih jauh, lelaki itu sudah berjalan pergi, meninggalkan aroma dupa yang menyengat di udara. Malamnya, suara bisikan itu kembali datang di telinga Pak Dani saat ia sendirian mencuci wajan. Ke timur, ke Gunung Pegat, carilah Mbak Rondo. Dia tahu caramu menang. Tubuh Pak Dani tiba-tiba merinding. Nama itu terucap begitu jelas seperti seseorang membisikkan langsung ke telinganya. Beberapa hari kemudian, warung mereka makin hancur. Beras di gudang berulat. Ayam yang baru dibeli mati tanpa sebab. Bahkan pelanggan yang datang mengeluh kalau sambalnya terasa aneh. Pahit di ujung lidah. Bu Nana sudah mulai putus asa. Ia memegang tangan suaminya, menangis. Pak, mungkin ini tandanya kita disuruh berhenti. Mungkin Allah mau kita usaha lain saja. Namun Pak Dani hanya menatap lantai tak menjawab. Dalam pikirannya nama Gunung Pegat terus berputar seperti mantra. Seolah sesuatu di dalam dirinya mendorong untuk berangkat ke sana. Malam itu juga ia mengambil keputusan. Ia akan pergi. Sekitar jam 11 malam, Pak Dani menyiapkan tas kecil berisi pakaian dan beberapa lembar uang. Bu Nana yang belum tidur melihatnya dan bertanya dengan cemas, Pak, mau kemana malam-malam gini? Pak Dani menatap istrinya dengan senyum aneh. Aku mau ke Jawa Timur, Bu. Mau cari cara supaya warung kita hidup lagi. Jawa Timur? Sendirian? Tengah malam? Iya, cuma sebentar. Doain aja. Tanpa menjelaskan lebih banyak, ia berangkat menumpang bus malam. Hujan turun deras, petir menyambar di langit barat. Saat bus melaju meninggalkan kota Jogja, Bu Nana berdiri di depan pintu rumah melihat punggung suaminya yang perlahan menghilang di kegelapan. Ada firasat buruk yang menusuk hatinya, tapi ia tak tahu harus berbuat apa. Dalam perjalanan, suasana bus terasa mencekam. Penumpang hanya tinggal beberapa orang, dan sopir tidak banyak bicara. Pak Dani duduk di dekat jendela, memandangi hutan yang sesekali terlihat di luar. Aneh, setiap kali bus melewati daerah sepi, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang berjalan di tepi jalan, tapi begitu dilihat lebih jelas, lenyap. Setelah menempuh perjalanan panjang, bus berhenti di terminal kecil di daerah Jawa Timur. Dari sana, ia naik ojek menuju arah hutan, mengikuti arah yang entah bagaimana sudah ia ketahui dari dalam pikirannya sendiri. Langit kelabu, kabut turun menutupi pepohonan.
Udara terasa lembab, seperti ada sesuatu yang hidup di antara kabut itu. Setelah berjalan cukup jauh, ia sampai di depan pohon beringin besar, dengan batu nisan berlumut di bawahnya. Dari balik kabut muncul sosok nenek tua bongkok dengan kulit keriput dan mata putih kelabu. Ia memakai kain lusuh dan membawa kendi tanah. Suara angin tiba-tiba berhenti. Dunia terasa sunyi. Aku sudah nunggu kamu, Dani. Suara itu parau tapi jelas. Pak Dani kaget padahal ia belum pernah memperkenalkan diri. Siapa ibu? Aku Mbah Rondo. Aku bisa bantu kamu rebut rezekimu lagi. Asal kamu siap bayar harga. Pak Dani terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Bayar berapa? Mbah Rondo tersenyum. Senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Bukan uang yang kubutuhkan, nak, cuma makanan sedikit tiap malam Jumat. Bentuknya makanan biasa, telur rebus dan darah ayam jantan hitam. Letakkan di dapurmu. Nanti rezekimu akan kembali, dan warungmu akan penuh lagi. Mbah Rondo lalu mengulurkan tangannya yang kurus. Kulitnya dingin dan basah seperti ular. Pak Dani menyalaminya dengan gemetar. Tapi begitu tangannya disentuh, sesuatu seperti aliran listrik masuk ke tubuhnya. Sekejap, bayangan wajah-wajah pembeli menari di kepalanya. Ia melihat warungnya kembali ramai, uang mengalir, dan suara tawa memenuhi udara. Ingat, Dani, semua rezeki ada gantinya. Jangan lupa kasih makan aku tiap malam Jumat. Kalau lupa, suara Mbah Rondo berubah berat, matanya memerah. Aku yang akan menjemput sendiri. Pak Dani menelan ludah. Antara takut dan tergoda ia menunduk memberi hormat. Ketika ia menatap lagi, Mbah Rondo sudah hilang. Hanya ada kabut tebal dan bau amis menyengat di udara. Dari balik kabut, suara perempuan tertawa pelan, makin lama makin jauh, lalu menghilang. Dalam hati Pak Dani muncul keyakinan baru. Inilah jalannya untuk menang. Ia tak peduli lagi dosa atau tidak. Yang penting warungnya ramai, dan harga dirinya kembali. Malam itu, langkah Pak Dani menembus gelap hutan, membawa pulang janji terlarang yang akan menjerat seluruh keluarganya ke dalam kutukan pesugihan darah. 2 hari setelah perjalanan aneh itu, Pak Dani akhirnya kembali ke Jogja. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat seperti orang habis sakit berat. Bu Nana menyambutnya dengan bingung, tapi lega. Pak, dari mana aja? Aku khawatir. Pak Dani cuma tersenyum samar, lalu menjawab pendek, aku cuma ke tempat orang pinter, Bu. Insya Allah, mulai besok rezeki kita balik lagi. Nada suaranya berbeda, dingin, pasti. Tapi di matanya, ada sesuatu yang membuat Bu Nana merinding. Malam itu saat semua sudah tidur, Pak Dani menyalakan kompor dapur. Ia membuka tasnya, mengeluarkan telur rebus dan baskom kecil berisi darah ayam hitam. Tangannya gemetar tapi matanya tetap fokus. Ia menaruh telur itu di atas nampan tanah liat, lalu menuangkan darah di sekitarnya sambil berbisik pelan. Mbah Rondo, aku sudah pulang. Ini sesajinya. Tolong bantu aku biar warungku ramai lagi. Udara di dapur mendadak berubah. Lampu bohlam berkelip-kelip, dan dari ventilasi terdengar suara lirih, seperti desahan perempuan. Minyak di wajan bergolak pelan, padahal tidak ada api di bawahnya. Pak Dani mundur setapak, tapi suara itu semakin jelas. Mulai besok, kau akan dapat apa yang kau mau. Suara itu pelan, tapi bergema di seluruh ruangan membuat bulu kuduk berdiri. Pak Dani buru-buru mematikan lampu dan kembali ke kamar. Namun malam itu ia tak bisa tidur, karena di telinganya masih terdengar suara tawa lembut dari arah dapur. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Sejak warung buka pukul 9 pagi, pembeli berdatangan tanpa henti. Mahasiswa, pegawai, tukang parkir, semua seolah berebut ingin makan di situ. Dalam waktu 2 jam warung mereka ludes terjual. Bu Nana sampai kebingungan. Pak, ini aneh banget. Tiba-tiba rame gini. Pak Dani hanya tersenyum puas. Udah ku bilang, Bu, rezeki kita balik. Namun sejak hari itu banyak hal janggal terjadi. Telur yang ia goreng selalu tampak lebih besar dan lebih kuning. Seolah sempurna. Ayam yang ia potong tidak pernah habis, padahal stok di dapur tidak sebanyak itu. Dan setiap kali ia menyalakan kompor, bau wangi aneh seperti melati campur amis selalu muncul entah dari mana. Malam-malam berikutnya, Bu Nana mulai gelisah. Setiap jam 12 malam, ia mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Langkahnya pelan seperti kaki tanpa alas. Kadang diikuti suara seseorang menyalakan wajan dan suara minyak mendesis, padahal tak ada siapa-siapa. Suatu kali, Bu Nana nekat mengintip dari balik pintu kamar. Lampu dapur berkedip pelan. Di sana terlihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di dekat kompor menunduk.
Tangannya memegang telur rebus dan memecahkannya pelan-pelan. Bu Nana menutup mulut menahan jerit, lalu cepat-cepat menutup pintu kamar dan mengguncang suaminya. Pak, aku lihat sesuatu di dapur. Pak Dani membuka mata, tapi wajahnya datar. Udah, Bu. Jangan ikut campur. Itu cuma penjaga warung. Penjaga warung, suara Bu Nana bergetar. Itu bukan manusia, Pak. Aku lihat rambutnya panjang sampai lantai. Namun Pak Dani tidak peduli. Ia hanya menutup mata lagi dan berkata pelan, selama dia nggak ganggu, biarkan saja. Dia bagian dari perjanjian. Kalimat itu membuat Bu Nana membeku. Perjanjian? Ulangnya pelan, tapi Pak Dani sudah tak mau bicara lagi. Keesokan harinya, warung semakin ramai, tapi pelanggan mulai mengeluhkan sesuatu. Pak, tadi pas saya makan kok rasanya kayak amis ya? Telurnya kayak berdarah di dalam, Pak. Namun anehnya setelah makan mereka malah balik lagi keesokan harinya. Bahkan yang kemarin muntah pun datang lagi, dengan wajah lemas tapi penuh nafsu makan. Kayak ketagihan, gumam Bu Nana ketakutan. Benar saja malam itu ia mendengar bisikan dari arah wajan kosong. Mereka makan karena aku yang membuat mereka lapar. Bisikan itu diiringi suara tawa perempuan yang serak dan panjang. Bu Nana menutup telinganya dan berlari ke kamar, tapi suara tawa itu tetap mengikuti, seolah menempel di kepalanya. Beberapa hari kemudian, terjadi kejadian yang membuat semuanya berubah. Anak bungsu mereka, Rizky, yang baru berumur 7 tahun, mulai sering tidur berjalan. Setiap malam Jumat, ia keluar kamar dengan mata terpejam dan berjalan ke dapur. Bu Nana mengikuti diam-diam. Di sana Rizky berdiri di depan wajan kosong, lalu berucap pelan dengan suara bukan suaranya. Aku lapar. Mbak lapar. Bu Nana langsung menjerit histeris dan memeluk anaknya. Tubuh Rizky dingin seperti es. Pak Dani datang tergesa, tapi wajahnya hanya menunjukkan rasa panik sesaat, lalu berubah menjadi marah. Udah, jangan ganggu dia, Bu. Pak, kamu lihat sendiri kan? Ini udah nggak beres. Namun Pak Dani menatap tajam, matanya merah. Aku bilang jangan ikut campur. Malam itu mereka bertengkar hebat. Bu Nana menangis menuduh suaminya telah melakukan sesuatu yang haram. Tapi Pak Dani hanya diam menatap kosong ke arah dapur. Dari dalam sana, terdengar suara sesuatu yang mendesis, seperti air yang jatuh ke minyak panas, padahal kompor mati. Menjelang pagi, ketika semua kembali tenang, Bu Nana terbangun karena mencium bau amis menyengat. Ia menengok ke dapur dan menjerit keras. Di meja, ada piring berisi telur rebus berdarah, dan di sampingnya baju kecil milik Rizky penuh noda merah. Di lantai, jejak kaki kecil menuju ke arah pintu belakang yang terbuka lebar. Pak Dani datang tergesa menatap pemandangan itu. Tubuhnya gemetar, tapi ia hanya berbisik pelan. Mbak Rondo, jangan ambil anakku. Tapi yang terdengar hanya tawa lembut dari arah luar, diikuti bisikan mengerikan. Kau sudah janji, Dani. Setiap keajaiban ada tumbalnya. Malam itu, langit Jogja hujan deras. Dan sejak saat itu, keajaiban yang dijanjikan berubah menjadi mimpi buruk. Satu persatu hal ganjil mulai menghantui keluarga Pak Dani dan warung nasi telur crispy yang kini terkenal dengan rasa gurih yang tak pernah sama seperti sebelumnya. Sejak malam mengerikan ketika Rizky, anak bungsu mereka, hilang, rumah Pak Dani tak pernah sama lagi. Bu Nana hampir setiap malam menangis. Ia tak bisa tidur. Hanya duduk memandangi baju kecil anaknya yang sudah kering, tapi masih meninggalkan noda darah gelap. Pak Dani, sebaliknya, justru makin diam. Ia jarang bicara, jarang makan, dan lebih sering duduk di dapur menatap wajan kosong. Namun yang paling membuat Bu Nana takut adalah senyum suaminya. Senyum itu bukan lagi senyum hangat seorang kepala keluarga, tapi senyum dingin, seperti seseorang yang sudah kehilangan nurani. Suatu malam Jumat, Bu Nana terbangun karena mendengar suara seseorang berbicara dari arah dapur. Suara Pak Dani sedang berbicara dengan seseorang, namun ketika ia mengintip dari balik pintu kamar, tidak ada siapapun di sana. Hanya Pak Dani duduk bersila di lantai. Di hadapannya ada nampan tanah liat berisi telur rebus dan darah ayam. Dan di belakangnya, bayangan perempuan tua berambut panjang sedang berdiri menunduk. Suara perempuan itu pelan tapi jelas. Tumbal pertama sudah aku ambil. Sekarang rezekimu akan tetap mengalir. Tapi ingat, jangan pernah lupa kasih makan aku tiap malam Jumat. Sekali saja kau lalai, aku ambil semua yang kau punya. Pak Dani mengangguk dengan mata tertutup. Saya paham, Mbah, saya janji. Bu Nana yang melihat dari kejauhan hampir pingsan. Ia menutup mulut menahan jerit, mundur perlahan dan kembali ke kamar. Tangannya gemetar. Ia sadar suaminya bukan lagi orang yang sama.
Suaminya sekarang adalah bagian dari perjanjian gelap. Keesokan paginya, warung kembali ramai. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Pelanggan datang sampai larut malam. Orang-orang rela antre demi sepiring nasi telur crispy milik Pak Dani. Tapi entah kenapa, di antara ramai itu, suasananya terasa mencekam. Seringkali pembeli merasa pusing. Ada yang mendengar bisikan aneh saat makan, dan ada juga yang mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di belakang dapur. Beberapa pembeli tak sengaja memotret makanan mereka, dan ketika foto itu dilihat kembali, di dalam piring terlihat bayangan wajah anak kecil menangis. Bu Nana yang semakin takut memutuskan untuk bicara dengan suaminya. Paksa kita harus berhenti. Aku nggak mau kehilangan anak lagi. Tapi Pak Dani menatapnya dingin. Berhenti? Kamu pikir aku mau balik hidup miskin lagi? Sekarang warung kita terkenal. Uang ngalir tiap hari dan kamu mau aku lepas begitu aja. Pak, ini bukan rezeki yang halal. Pak Dani berdiri mendadak, membanting piring hingga pecah. Rezeki tetap rezeki. Aku udah bayar mahal buat ini. Matanya merah, urat di lehernya menonjol. Untuk pertama kalinya, Bu Nana merasa benar-benar takut kepada suaminya sendiri. Malam itu hujan turun deras. Dari luar rumah suara petir menyambar bertubi-tubi. Bu Nana berdoa dalam hati sementara Pak Dani kembali ke dapur. Ia membawa seekor ayam jantan hitam yang berkokok keras seperti tahu akan disembelih. Pak Dani menyalakan lilin merah, lalu mulai membaca mantra yang entah dari mana ia pelajari. Tangannya memegang pisau, dan dengan satu tarikan nafas panjang, disembelihlah ayam itu di atas nampan tanah liat. Darah ayam menetes perlahan, bercampur dengan bau amis dan asap dupa. Dari kegelapan pojok dapur suara Mbah Rondo terdengar lagi, kali ini lebih keras. Bagus, Dani. Tapi ingat, hausku tak akan pernah berhenti. Tiba-tiba lilin padam. Suara sayap mengepak terdengar di atas langit-langit dapur. Bu Nana yang mendengar dari kamar menjerit memanggil suaminya, tapi Pak Dani tak menjawab. Ia hanya duduk terpaku menatap dinding, di mana sekarang muncul lukisan samar wajah perempuan tua yang seolah terukir dari darah segar. Mata lukisan itu menatap tajam ke arah Pak Dani, dan dari celah bibirnya menetes cairan merah pekat. Sejak malam itu, hidup keluarga Pak Dani berubah total. Anak keduanya, Rama 12 tahun, mulai sakit-sakitan. Tubuhnya panas setiap malam Jumat. Kulitnya terasa kering dan panas seperti habis tersiram minyak panas. Setiap kali ia demam, di bawah ranjangnya muncul cairan merah yang bau amis. Tapi tidak ada luka di tubuhnya. Bu Nana berulang kali memohon suaminya agar menghentikan semua ritual itu. Tapi setiap kali ia bicara, sesuatu selalu terjadi. Perabot pecah sendiri, lampu meledak, atau suara perempuan tertawa di belakang rumah. Akhirnya Bu Nana memilih diam. Ia hanya bisa berdoa setiap malam sambil menangis pelan di kamar, memeluk Rama yang semakin lemah. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian kembali mengguncang. Seorang pelanggan datang ke warung, dan tiba-tiba pingsan setelah makan. Tubuhnya kejang-kejang, dan dari mulutnya keluar telur rebus kecil yang berlumur darah. Orang-orang panik. Namun anehnya, keesokan harinya warung tetap ramai. Tak ada yang membahas kejadian itu, seolah semua melupakannya begitu saja. Bu Nana tahu, semua orang yang makan di warung mereka sudah terikat sesuatu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malam Jumat berikutnya, Pak Dani kembali menyiapkan sesajen. Namun kali ini ada yang berbeda. Darah ayamnya mengental sendiri. Dan dari dalam wajan muncul gelembung besar seperti air mendidih padahal tak ada api di bawahnya. Dari dalam gelembung itu perlahan muncul wajah perempuan Mbah Rondo. Kali ini lebih jelas, matanya merah menyala, giginya tajam seperti serigala. Dani, suara itu menggema memenuhi dapur. Aku haus lagi, kali ini. Kasih darah dari dagingmu sendiri. Pak Dani terkejut, tapi belum sempat bicara. Tangan kirinya seperti digerakkan sesuatu. Pisau di tangannya tiba-tiba menoreh pelan ke lengannya sendiri, dan darah menetes ke wajan. Begitu darahnya jatuh, suara tawa Mbah Rondo terdengar lagi, keras dan menggema di seluruh rumah. Bagus, darahmu manis, Dani. Makin banyak darahmu, makin ramai warungmu. Api lilin tiba-tiba menyala sendiri. Dapur bergetar, dan bayangan hitam besar muncul di dinding, menari-nari seperti sedang bersorak. Pak Dani jatuh terduduk, wajahnya pucat, napasnya berat, tapi ia justru tersenyum puas. Dalam hatinya ia tahu, pesugihan itu benar-benar bekerja. Dan kini, tidak ada jalan untuk mundur. Bu Nana yang melihatnya hanya bisa menangis. Ia tahu suaminya bukan lagi manusia biasa.
Ia telah menyerahkan jiwa dan keluarganya pada sesuatu yang lapar, sesuatu yang menuntut tumbal tanpa akhir. Malam itu petir menyambar lagi, menerangi langit Jogja. Dan di balik cahaya kilat itu, sesosok perempuan tua dengan rambut panjang terlihat berdiri di atap rumah mereka, tersenyum ke arah dapur, menunggu darah berikutnya. Sejak malam di mana Pak Dani meneteskan darahnya ke dalam wajan, warung nasi telur crispy itu berubah drastis. Pagi-pagi sebelum matahari benar-benar muncul, sudah ada puluhan orang antre di depan warung. Padahal sebelumnya, warung baru ramai menjelang siang. Kini pembeli rela datang sejak subuh, bahkan dari luar kota. Banyak yang berkata rasa telur crispy buatan Pak Dani seperti candu. Sekali mencoba, orang akan selalu ingin kembali. Bahkan beberapa pelanggan mengaku mimpi didatangi perempuan berambut panjang yang berbisik di telinga mereka. Makan lagi besok ya. Mereka menganggap itu hanya mimpi aneh, tapi setiap kali mereka datang kembali, wajah mereka semakin pucat, mata mereka kosong, seolah sebagian dari jiwa mereka tertinggal di warung itu. Suatu pagi, Pak Joyo, pesaingnya, datang ke warung Pak Dani dengan wajah masam. Ia berdiri di depan warung yang penuh pembeli, menatap papan nama warung nasi telur crispy Bu Nana dengan rasa kesal. Dasar warung setan. Gumamnya lirih. Ia mendekati salah satu pelanggan dan bertanya, "Emang seenak apa sih mas nasi telur di sini?" Pelanggan itu menatapnya dengan mata kosong, lalu menjawab datar, "Enak banget, sampai pengen makan tiap hari. Rasanya kayak daging manusia yang gurih banget." Pak Joyo langsung mundur, darahnya berdesir. Ia tahu sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Sementara itu di rumah, Bu Nana semakin gelisah. Ia sering mendengar suara anaknya, Rizky, anak bungsunya yang hilang, memanggil dari dapur. "Pesilapa, Bu. Bu, aku dingin." Setiap kali ia berlari ke sana, tak ada siapa-siapa. Yang ada hanya wajan besar dengan minyak yang menggelegak sendiri. Meskipun tak dinyalakan, dari permukaan minyak itu kadang muncul bayangan wajah anak kecil menangis. Bu Nana menangis tiap malam. Ia tahu anaknya belum benar-benar pergi, atau mungkin rohnya terperangkap di dalam perjanjian pesugihan suaminya. Suatu sore, datang seorang pelanggan perempuan muda bernama Maya. Ia baru pindah dari Semarang dan mendengar warung itu sangat terkenal. Maya membeli sepiring nasi telur crispy. Begitu suapan pertama masuk ke mulutnya, matanya langsung terbelalak. Astaga, ini enak banget. Tapi saat ia menelan, wajahnya tiba-tiba berubah tegang. Ia seperti mencekik sesuatu, lalu memuntahkan potongan kuku manusia. Orang-orang di sekelilingnya menjerit ketakutan. Namun yang aneh, dalam beberapa detik, potongan kuku itu menghilang begitu saja. Semua pembeli saling berpandangan, ragu dengan apa yang mereka lihat. Maya mencoba menenangkan diri dan memutuskan untuk tetap makan. Mungkin cuma halusinasi, katanya. Tapi malamnya Maya menjerit di kamarnya sendiri, memegangi tenggorokannya, karena merasa ada tangan kecil yang mencekik dari dalam lehernya. Di sisi lain, Pak Dani semakin aneh. Ia jarang tidur. Setiap malam Jumat ia mengurung diri di dapur, berbicara dengan sesuatu. Kadang dari luar terdengar suara tawa perempuan tua yang menggema, diikuti bau amis darah dan suara ayam berkokok tengah malam. Bu Nana beberapa kali mencoba mengintip, tapi yang ia lihat hanya panci besar berisi air hitam pekat, dan Pak Dani memegang sendok kayu, mengaduk perlahan sambil tersenyum. "Aku janji ya Mbah, minggu depan aku kasih tumbal baru, tapi jangan ganggu anak-anakku lagi." Namun dari dalam kegelapan suara serak menjawab, "Janji itu tak berlaku lagi Dani, aku sudah haus terlalu lama." Hari demi hari keanehan di warung semakin menjadi. Suatu pagi pembeli yang antre di depan warung melihat sesuatu dari arah dapur. Seekor ayam tanpa kepala berlari-lari sendiri di lantai, lalu menghilang di bawah meja. Orang-orang ketakutan, tapi entah kenapa tetap tak mau pergi. Beberapa bahkan berkata bahwa mereka tak bisa berhenti makan meskipun mereka tahu makanan itu aneh. Mulut mereka terus mengunyah tanpa henti, seperti ada kekuatan yang mengendalikan tubuh mereka. Bahkan ketika lidah mereka berdarah, mereka tetap memaksa menelan. Bu Nana yang tak tahan lagi akhirnya pergi ke seorang ustaz tua di pinggiran kota Jogja, namanya Ustaz Ma'ruf. Ia menceritakan semuanya, tentang anaknya yang hilang, tentang Pak Dani yang berubah, tentang perempuan tua yang menghantui rumah mereka. Ustaz Ma'ruf mendengarkan dengan wajah serius, lalu berkata pelan, "Bu, suami panjenengan sudah melakukan pesugihan jenis berat. Dari Jawa Timur itu, biasanya disebut pesugihan Mbah Rondo Pegat.
Sekali perjanjian dibuat, dia harus kasih tumbal darah terus-menerus. Kalau berhenti, iblisnya bakal nuntut gantinya dari keluarganya sendiri. Bu Nana menatap Ustadz itu dengan mata berkaca-kaca. Terus, gimana caranya berhenti, Ustadz? Ustadz Ma'ruf terdiam lama. Satu-satunya cara, harus diputus di tempat asalnya, tempat di mana perjanjiannya dibuat. Tapi, itu tempat angker, Bu. Banyak yang pergi ke sana, nggak pernah pulang. Bu Nana menggigil. Ia tahu satu-satunya jalan keluar adalah kembali ke Gunung Pegat, Jawa Timur. Malam itu saat Bu Nana berkemas diam-diam, Pak Dani memergokinya. Wajahnya gelap, matanya merah. Kamu mau kemana, Nah? Aku mau nyelamatin anak-anak kita. Pak Dani tertawa pelan, tapi tawanya bukan tawa manusia. Anak-anak kita udah selamat, Nah. Mereka bakal kaya, bakal terkenal karena bapaknya udah kasih pengorbanan. Pengorbanan? Kamu korbankan anak sendiri, Pak. Suara itu membuat suasana rumah membeku. Lampu berkelip, dan dari pojok ruangan, asap hitam mulai muncul, membentuk bayangan perempuan berambut panjang. Suara serak itu terdengar lagi. Menggema memenuhi rumah, dan ini waktunya hampir tiba. Darahmu enak, tapi darah istrimu lebih harum. Bu Nana menjerit dan lari keluar rumah sambil membawa dua anaknya yang tersisa. Tapi dari belakang, suara langkah Pak Dani terdengar semakin cepat, disertai suara tawa Mbah Rondo yang makin keras. Lari aja, Nah. Tapi kamu nggak akan bisa kabur dari janji yang udah dibayar dengan darah. Di luar hujan turun deras. Langit menyambar dengan kilat putih membelah langit Jogja. Bu Nana berlari menembus hujan, menggenggam tangan kedua anaknya erat-erat, sementara dari kejauhan, warung mereka menyala merah, seperti terbakar dari dalam. Dari jendela warung, tampak Pak Dani berdiri di dalam api, tersenyum, memegang wajan yang kini mendidihkan darah manusia. Bab ini berakhir dengan satu hal yang pasti. Warung yang dulu penuh tawa kini menjadi tempat di mana aroma gurih berubah menjadi bau kematian, dan perjalanan Bu Nana menuju Gunung Pegat baru saja dimulai. Malam itu hujan turun deras membasahi seluruh Jogja. Bu Nana berlari menembus jalanan yang sepi, memegangi kedua anaknya, Rama dan Dini. Nafasnya memburu, matanya sembab. Di belakang mereka, warung nasi telur crispy milik Pak Dani sudah terbakar merah menyala. Namun anehnya api itu tak menyebar ke bangunan lain. Warga yang melihat hanya berdiri terpaku. Sebagian berbisik, sebagian memejamkan mata, karena melihat bayangan perempuan berambut panjang menari di tengah kobaran api sambil tertawa pelan. Biar terbakar, asal aku bisa selamatin kalian. Bu Nana berucap lirih, menggenggam tangan anak-anaknya lebih erat. Beberapa jam kemudian mereka sampai di terminal lama di Bantul. Udara dingin, dan suasana mencekam karena hanya ada beberapa bus tua yang terparkir. Bu Nana mendekati seorang sopir tua yang sedang merokok di bawah lampu redup. Pak, apa masih ada bus ke Jawa Timur? Sopir itu menatapnya. Wajahnya terlihat bingung. Jam segini, Bu. Udah nggak ada. Tapi kalau ke arah timur bisa saya antar sampai perbatasan. Tapi hati-hati, malam ini malam Jumat Kliwon. Bu Nana menelan ludah. Nggak ada apa-apa, Pak. Tolong, ini penting. Sopir itu mengangguk. Tapi matanya sesekali memandangi anak-anak Bu Nana yang tampak pucat. Anak ibu sakit? Tanyanya. Bu Nana hanya menjawab singkat, iya, demam. Namun sebenarnya Rama menggigil hebat. Dan setiap kali bus melewati hutan gelap, bocah itu mengigau memanggil nama adiknya yang sudah meninggal. Rizky, jangan panggil aku takut. Jangan tarik aku, Rizky. Tubuh Rama gemetar, matanya setengah terbuka. Dini, adik perempuannya yang duduk di sebelahnya, menatap dengan wajah ketakutan. Bu, Kak Rama ngomong sama siapa? Bu Nana menggigit bibir, menatap jendela bus yang penuh embun. Dan di antara kabut kaca, ia melihat bayangan anak kecil berdiri di pinggir jalan dengan kepala miring dan senyum pucat. Astagfirullah! Perjalanan itu panjang dan penuh keanehan. Setiap kali bus berhenti di rest area atau pos kecil, Bu Nana merasa ada yang memperhatikan mereka. Kadang dari pepohonan terlihat bayangan perempuan tua berjalan pelan di antara batang pohon. Rambutnya menjuntai sampai tanah, dan matanya merah menyala. Sopir bus pun mulai gelisah. Bu, sejak tadi di spion saya lihat, kayak ada yang duduk di bangku belakang. Tapi pas saya tengok kosong. Bu Nana hanya diam, menggenggam tasnya yang berisi sebotol air dan kain putih dari Ustaz Ma'ruf, katanya. Kain itu bisa menolak gangguan makhluk gaib sementara waktu. Menjelang dini hari, bus berhenti di sebuah jalan kecil, sepi, dengan papan kayu bertuliskan Gunung Pegat 7 km.
Sopir menoleh, wajahnya pucat. Cuma sampai sini saya berani, Bu. Jalan ke atas itu sudah nggak dipakai sejak lama. Banyak yang hilang. Punana mengangguk. Ia turun bersama anak-anaknya, menatap jalan setapak yang gelap dan lembab. Udara dingin menusuk kulit, dan suara jangkrik bercampur angin membuat bulu kuduk berdiri. Langkah mereka berat. Setiap kali mereka melangkah, daun-daun di sekitar mereka bergoyang tanpa angin. Dan dari kejauhan terdengar suara seseorang berbisik pelan. Kembalilah. Kalian tidak akan bisa pergi dari janji darah itu. Punana menoleh ke kiri dan kanan tapi tidak ada siapapun. Rama menggigil. Bu, itu suara Bapak. Bukan, Nak, itu cuma angin. Jawab Punana sambil menarik tangannya. Namun semakin mereka naik, semakin jelas suara itu. Suara Pak Dani, suaminya sendiri. Nana, kamu mau kemana? Pulanglah. Mbak Rondo nunggu kamu di rumah. Suara itu terdengar dekat sekali, seolah tepat di telinga Punana. Ia memejamkan mata, berusaha menahan tangis, dan terus berjalan. Setelah berjalan sekitar 2 jam, mereka tiba di sebuah lapangan terbuka. Di tengahnya ada pohon beringin tua yang besar dan menghitam. Tanah di sekitarnya basah, dan dari akar pohon itu tercium bau amis yang kuat. Punana tahu, disinilah perjanjian pesugihan Pak Dani dilakukan. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Rama terjatuh, Dini menjerit. Dari arah beringin, muncul asap hitam tebal, membentuk sosok perempuan renta dengan rambut panjang, mata cekung, dan kulit wajah keriput seperti kain kering. Itulah Mbah Rondo Pegat. Kau datang juga, Nana. Suaranya berat, serak tapi menggema seperti dari bawah tanah. Suamimu sudah menyerahkan darahnya padaku. Sekarang gilirannya darahmu. Punana bergetar. Tapi ia berdiri tegak, mengangkat kain putih pemberian Ustaz. Aku datang bukan untuk menyerahkan diri, tapi untuk memutus perjanjianmu. Mbak Rondo tertawa keras, suaranya seperti ribuan paku beradu. Kau pikir kain kotor itu bisa melindungimu? Anak-anakmu sudah jadi milikku sejak darah pertama menetes di wajan suamimu. Dini langsung menangis keras. Rama yang tubuhnya lemah mulai mengerang kesakitan. Dari lehernya muncul bekas tangan kecil berwarna hitam, seolah dicekik dari dalam tubuh. Bud, Rizky narik aku. Tolong. Punana menjerit sambil memeluk anaknya. Mbah, lepasin anakku. Aku rela gantinya, aku. Mbah Rondo melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar dan udara makin dingin. Kau pikir aku mau darah orang tua sepertimu? Aku ingin darah muda, segar, manis. Tiba-tiba dari balik kabut muncul sosok Pak Dani. Tapi wajahnya bukan lagi manusia. Kulitnya pucat, matanya hitam tanpa bola mata dan darah menetes dari mulutnya. Nana, kamu nggak perlu melawan. Ini jalan terbaik buat keluarga kita. Punana mundur, menatap suaminya dengan mata berlinang. Kamu bukan Dani lagi. Kamu udah jadi milik setan itu. Pak Dani tersenyum lebar, memperlihatkan gigi tajam. Aku masih Dani. Tapi sekarang aku bisa kasih kita semua kekayaan abadi. Ia mendekat perlahan, tapi saat hampir menyentuh Punana, kain putih dari Ustaz menyala terang, memantulkan cahaya putih yang membuat Mbah Rondo dan Pak Dani menjerit keras. Suara mereka memecah langit malam, dan asap hitam beterbangan ke segala arah. Rama dan Dini pingsan di pelukan ibunya, sementara Punana berusaha tetap berdiri di tengah pusaran angin. Kalian gak akan pernah lepas. Aku akan datang lagi. Darah kalian belum cukup, teriak Mbah Rondo sebelum tubuhnya menghilang di dalam tanah. Setelah semuanya tenang, Punana jatuh tersungkur, memeluk kedua anaknya. Hujan turun pelan seolah alam ikut menenangkan ketakutannya. Ia tahu perjanjian itu belum sepenuhnya terputus, tapi setidaknya untuk malam itu mereka selamat. Di kejauhan, di bawah akar beringin yang gelap, sepasang mata merah masih menyala, memperhatikan mereka yang berjalan turun dari gunung dengan langkah gontai. Dan di udara yang lembab itu, suara lirih terdengar lagi. Masih ada satu darah lagi yang belum kubayar. Pagi mulai datang tapi langit Jogja masih tampak muram. Kabut tipis menutupi jalanan. Dan hawa lembab terasa sampai ke tulang. Punana berjalan pelan menyusuri trotoar bersama dua anaknya, Rama dan Dini. Tubuh mereka lelah setelah semalaman bertarung di Gunung Pegat. Mata mereka merah, baju basah dan langkah kaki terasa berat. Namun ada sesuatu yang berbeda. Sejak meninggalkan gunung itu, Rama jadi pendiam. Anak yang biasanya cerewet kini hanya menatap kosong ke depan, seperti tidak sadar sepenuhnya. Kadang bibirnya bergerak pelan, seolah sedang berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Kamu ngobrol sama siapa, Nak? Tanya Punana pelan. Rizky, Bu.
Jawab Rama datar tanpa menoleh. Dia jalan di belakang kita. Katanya mau ikut pulang. Bu Nana langsung merinding. Ia mendadak ke belakang, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pepohonan dan kabut tebal yang bergerak pelan tertiup angin. Dalam hati, ia tahu, roh anak bungsunya belum pergi. Sesampainya di rumah kontrakan kecil mereka di pinggiran kota, suasana sunyi sekali. Pintu rumah masih terbuka setengah, dan di dalam bau gosong serta amis darah masih tercium. Sisa-sisa warung yang terbakar beberapa hari lalu terlihat dari jendela belakang. Dindingnya hangus, dan di bagian dapur ada noda merah gelap di lantai, seperti darah yang menempel dan tak bisa dibersihkan. Bu Nana menelan ludah lalu berbisik, "Anak kita pulang dulu, ya. Pelan-pelan aja." Begitu mereka masuk, lampu rumah tiba-tiba berkelip. Dini menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Bu, aku takut." "Gak apa-apa, nak. Ibu di sini." Namun baru beberapa langkah masuk, suara wajan jatuh terdengar dari arah dapur. Trang. Bu Nana spontan menoleh dan matanya langsung membesar. Wajan itu Fir, wajan yang dulu dipakai Pak Danida bergerak sendiri. Berguling pelan ke arah mereka, lalu berhenti di tengah ruangan. Dari dalamnya menetes darah segar dan suara gemeretak kecil seperti seseorang sedang tertawa pelan. "Itu kayak suara Bapak," bisik Dini dengan suara gemetar. Bu Nana langsung menutup mulut anaknya dan mundur pelan. "Jangan bicara, nak. Kita ke kamar, cepat." Malamnya hujan turun lagi. Rumah mereka terasa semakin dingin. Bu Nana memeluk Dini di ranjang, sementara Rama duduk di pojok kamar, menatap jendela yang tertutup tirai, matanya kosong, dan bibirnya terus bergerak berbisik pelan. "Jangan di luar, Rizky. Di dalam aja. Nanti ibu marah." "Ayah Rizky, aku udah di sini." Bu Nana menatap anaknya itu dengan cemas. Tiba-tiba tirai jendela bergerak sendiri, dan dari celahnya muncul tangan kecil berwarna abu-abu menyentuh bahu Rama. Bu Nana menjerit pelan dan langsung menarik anaknya dari pojokan kamar. Namun saat ia menoleh ke arah jendela, tak ada siapa-siapa. Yang ada hanya bekas sidik jari merah di kaca, seperti darah yang masih basah. Keesokan harinya, Bu Nana pergi ke pasar untuk mencari bahan makanan. Ia meninggalkan anak-anak di rumah, berpesan agar pintu dikunci dan jangan membuka untuk siapapun. Namun ketika ia kembali 2 jam kemudian, pintu rumah sudah terbuka lebar. Suara tawa anak-anak terdengar dari dalam, seperti sedang bermain. "Rama, Dini?" Bu Nana berlari masuk, tapi yang ia lihat membuatnya lemas. Anak-anaknya sedang duduk di lantai dapur, memasak di atas kompor yang menyala sendiri. Di dalam wajan bukan telur yang mereka goreng, tapi potongan daging mentah berwarna hitam. Bau amisnya menusuk. "Kalian ngapain?" "Itu bukan makanan." Rama menoleh dengan wajah datar. "Ini dagingnya Rizky, Bu. Katanya biar ibu nggak marah lagi." Bu Nana menjerit dan langsung menendang wajan itu. Isinya tumpah ke lantai dan anehnya, potongan daging itu berubah jadi potongan kain putih berlendir, seperti sisa pembalut kafan. Suara tawa perempuan tua menggema dari arah belakang rumah. "Aku bilang apa, nah? Janjiku belum selesai." Sejak hari itu, rumah Bu Nana seperti neraka. Setiap malam Jumat, suara Pak Dani terdengar dari dapur, memanggil dengan nada lembut. "Nah, masakin nasi telur crispy lagi, yuk." Orang-orang masih pengen makan. Kadang, panci di dapur bergerak sendiri. Minyak panas mendidih tanpa api. Dan dari cerobong dapur muncul bau darah segar dan jeritan anak kecil. Dini mulai sering sakit. Tubuhnya pucat, rambutnya rontok. Setiap malam ia bermimpi didatangi sosok perempuan berambut panjang yang duduk di pinggir tempat tidurnya. "Cantik sekali kamu, Dini. Nanti kalau besar gantian kamu yang bantu ibu jualan, ya." Bu Nana tahu suara itu. Suara Mbah Rondo pegat. Ia berusaha melawan dengan doa, tapi setiap kali ia membaca ayat suci, lampu kamar padam dan suara tawa menggema di seluruh rumah. Hingga suatu malam Rama bangun dengan wajah panik. "Bu, di dapur ada Bapak. Dia balik, Bu." Bu Nana langsung berlari ke dapur, tapi yang ia temukan bukan suaminya. Di sana berdiri sosok Pak Dani dengan tubuh penuh luka bakar, kulitnya terkelupas dan matanya hitam. Tangannya memegang sendok kayu berlumur darah. "Nah, kenapa kamu lawan aku? Aku ini suamimu." "Kamu bukan Dani. Kamu iblis." Pak Dani tertawa keras, suaranya seperti suara 2 orang sekaligus. "Aku memang udah bukan manusia, tapi aku bisa kasih kalian hidup abadi, kaya raya. Kamu cuma perlu kasih darah 1 anakmu lagi." Bu Nana menjerit menutup telinga memeluk anak-anaknya. "Pergi, aku nggak mau." Tiba-tiba lantai dapur retak.
Dari dalam celahnya keluar asap hitam pekat, dan muncul tangan-tangan kecil yang mencoba menarik kaki Dini. Bu, tolong. Bu Nana menarik sekuat tenaga, tapi tangan-tangan itu semakin banyak, suara tawa Mbah Rondo makin keras. Kau pikir bisa kabur dariku? Semua darah kalian milikku. Dalam kepanikan, Bu Nana teringat kain putih pemberian Ustaz Ma'ruf. Ia melemparkan kain itu ke arah tangan-tangan hitam tersebut, sambil berteriak membaca doa. Begitu kain menyentuh asap itu, terdengar suara letupan keras, dar! Api biru muncul dari celah lantai, membakar tangan-tangan hitam itu sampai lenyap. Rumah berguncang, piring-piring pecah, dan suara jeritan menggema dari dinding. Rama pingsan di pelukan ibunya. Dini menangis histeris. Lalu semuanya hening. Ketika matahari pagi muncul, rumah itu sudah berantakan. Semua perabot hancur. Dinding penuh noda hitam dan bau amis masih menggantung di udara. Bu Nana duduk lemas memeluk kedua anaknya yang tertidur dalam ketakutan. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan di sudut bibirnya terselip darah. Ia tahu pertempuran belum berakhir, Mbah Rondo belum pergi, dan perjanjian darah itu masih menuntut satu korban lagi. Dari luar jendela angin bertiup pelan membawa bisikan halus. Belum selesai, Nana. Belum selesai. Langit malam itu tampak aneh. Bulan berwarna merah tua, seperti tertutup darah, dan angin berhembus dengan suara melengking. Rumah Bu Nana gelap total, hanya diterangi cahaya lilin di ruang tamu. Dini dan Rama duduk meringkuk di pojok, sementara Bu Nana menatap api lilin itu dengan mata kosong. Sudah 3 malam mereka tak tidur tenang. Setiap malam, suara langkah kaki Pak Dani terdengar di sekitar rumah. Kadang mengetuk pintu, kadang memanggil dari luar jendela. Nah, bukain nah, aku kedinginan di luar. Rama, Dini. Sini bapak bawain sate. Suara itu selalu diikuti bau daging hangus dan darah. Bu Nana tahu, itu bukan suaminya. Itu makhluk yang meniru suaranya. Makhluk yang menuntut bagian terakhir dari perjanjian pesugihan. Malam itu Bu Nana mengambil keputusan. Ia harus mengakhiri semua ini, meskipun nyawanya taruhannya. Ia membuka lemari tua, mengambil kain kafan yang separuh gosong, peninggalan dari ritual di Gunung Pegat. Lalu di atas meja, ia menaruh pisau dapur, bunga melati, kendi tanah, dan segelas air doa pemberian Ustaz Ma'ruf yang sudah lama tak ia temui. Anak-anakku, katanya dengan suara serak, kalau nanti ibu nggak ada jangan pernah tinggal di rumah ini lagi. Pergilah ke rumah Ustaz Ma'ruf di selatan kota. Paham? Bu, kenapa ngomong gitu? Tangis Dini pelan. Ibu nggak apa-apa, nak. Ibu cuma mau usir setan itu sekali lagi. Ia mencium kening dua anaknya lalu menatap keluar jendela. Dari jauh terlihat bayangan hitam berdiri di tengah jalan, menatap ke arah rumah. Matanya merah menyala dan dari mulutnya mengalir darah pekat. Itu Pak Dani, atau makhluk yang memakai wujudnya. Tengah malam tepat, Bu Nana menyalakan lilin di setiap sudut rumah. Ia duduk di tengah ruang tamu, menghadap pintu utama. Suara jangkrik mendadak berhenti dan udara berubah dingin sekali, sampai embun muncul di kaca jendela. Lalu terdengar ketukan lembut. Tok, tok, tok. Nah, aku pulang. Bu Nana tak menjawab. Tangannya gemetar, tapi ia tetap membaca doa pelan. Ketukan itu semakin keras. Tok, tok, tok. Nah, bukain pintunya, nah. Aku suamimu. Kau nggak kasihan sama aku, ha? Suara itu berubah serak dan berat, seperti berasal dari dalam tanah. Pintu bergetar hebat, dan angin dingin menyapu masuk meski pintu belum terbuka. Tiba-tiba, semua lilin padam. Gelap gulita. Dari arah dapur terdengar bunyi wajan terguling dan panci berderak. Disusul suara anak kecil menangis. Ibu, tolong aku. Bu Nana menoleh cepat. Itu suara Rizky, anak bungsunya yang sudah meninggal. Tubuhnya gemetar, tapi ia tahu itu hanya jebakan. Ia menatap kegelapan dan berkata keras, "Aku tahu kalian semua bukan manusia. Pergi dari rumahku." Saat itu juga lantai di depannya mereka, seperti terbuka celah neraka. Dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam dengan kuku panjang, mencoba meraih kaki Bu Nana. Suara tawa Mbah Rondo terdengar, menggema di seluruh rumah. "Nak, janji itu belum lunas. Kau harus bayar dengan darahmu sendiri." Bu Nana menjerit sambil memegang pisau. Ia melilitkan kain kafan di leher, lalu membaca doa sekeras-kerasnya. Tapi suara tawa itu makin keras, menggema dari segala arah. Bayangan Pak Dani muncul dari dinding, berjalan pelan mendekatinya. Wajahnya rusak, kulitnya meleleh seperti lilin.
Matanya bolong tapi tetap menatap Bu Nana tajam. Aku cuma mau keluargaku lengkap lagi. Biar warung kita ramai kayak dulu. Kau bukan Dani, teriak Bu Nana. Kau iblis yang nyamar jadi suamiku. Pergi! Makhluk itu menjerit dengan suara menggelegar. Dari mulutnya keluar asap hitam pekat yang langsung membentuk wajah Mbah Rondo Pegat. Perempuan tua berambut panjang dengan mata merah. Kau pikir bisa bebas, ha? Darahmu sudah jadi milikku sejak malam pertama kau sujud di hutan itu. Bu Nana terjatuh, tapi ia tetap menggenggam pisau itu kuat-kuat. Kalau darahku yang kau mau ambil sekarang, tapi jangan ganggu anak-anakku lagi. Ia menusukkan pisau itu ke telapak tangannya. Darah mengucur deras. Darah itu ia oleskan ke kain kafan, lalu menempelkannya ke lantai tempat asap hitam keluar. Begitu kain itu menyentuh tanah, api biru menyala dengan suara keras. Seluruh rumah bergetar. Lilin-lilin menyala sendiri, dan dari celah lantai keluar jeritan panjang. Asap hitam itu terbakar, berubah menjadi bayangan perempuan yang menari-nari kesakitan. Bu Nana terus membaca doa meski suaranya nyaris hilang. Sementara di luar rumah angin berputar seperti badai kecil. Rama dan Dini berlari keluar kamar, menangis histeris. Bu, pergi. Cepat keluar, teriak Bu Nana, suaranya parau. Anak-anak itu berlari keluar rumah menembus hujan deras. Mereka menoleh ke belakang dan melihat rumah mereka diselimuti api biru. Dari dalam rumah terdengar jeritan panjang Bu Nana, disusul tawa Mbah Rondo yang makin lama makin lemah. Sampai akhirnya hilang. Pagi harinya api sudah padam. Yang tersisa hanyalah puing-puing hangus dan abu. Di tengah reruntuhan itu, polisi menemukan kain putih terbakar separuh. Di tengahnya ada tulisan aksara Jawa kuno dan bercak darah. Tak ada jasad Bu Nana, tak juga ada tanda-tanda makhluk apapun. Namun warga sekitar sering bilang, setiap malam Jumat, mereka mencium bau melati dan minyak goreng dari arah puing rumah itu. Disertai suara lembut seorang perempuan yang berbisik, "Jangan ulangi dosa ibu. Tolong, jangan ulangi." Pagi itu kabut tebal menyelimuti reruntuhan rumah keluarga Pak Dani. Hujan semalam belum benar-benar berhenti. Udara lembab dingin dan bau tanah bercampur arang masih menyengat. Petugas pemadam sudah pergi, tapi warga masih berkumpul di pinggir jalan, menatap sisa rumah yang kini hanya puing hitam dan kayu gosong. Dini dan Rama berdiri di sana, menggenggam tangan satu sama lain. Wajah mereka pucat, mata sembab karena menangis semalaman. Tubuh mereka dibalut selimut tipis pemberian tetangga. Tak ada lagi yang tersisa. Warung nasi telur crispy, yang dulu selalu ramai pelanggan, kini hanya tinggal papan nama hangus dengan tulisan samar. Warung Pak Dani, nasi telur crispy, legenda Jogja. Beberapa jam kemudian, Ustaz Ma'ruf datang. Beliau berjalan perlahan ke arah anak-anak itu, membawa kitab dan botol kecil berisi air doa. Dini, Rama, ikut Ustaz ya. Di sini sudah enggak aman, katanya lembut. Kedua anak itu menatap ke arah puing rumah. Ustaz, ibu di mana? Tanya Dini dengan suara kecil. Ustaz Ma'ruf menatap mereka lama, lalu menarik napas dalam. Dia sudah pergi, nak, tapi bukan berarti hilang. Ibu kalian sedang melindungi kalian. Kata-kata itu membuat Rama menangis. Namun Ustaz Ma'ruf tahu perjalanan mereka belum selesai. Ia merasa harus mengakhiri kutukan yang menjerat keluarga itu dari akarnya. Di Gunung Pegat, tempat semua bermula. Perjalanan ke Gunung Pegat sore harinya, mereka bertiga berangkat dengan mobil tua. Perjalanan menuju Jawa Timur terasa sunyi. Sepanjang jalan hanya suara hujan ringan dan sesekali petir yang menggema dari kejauhan. Saat melewati hutan di kaki Gunung Pegat, sinyal ponsel hilang. Kabut turun cepat, dan pepohonan di kiri kanan jalan tampak seperti bayangan manusia berdiri diam. Rama berbisik, Ustaz, tempat ini kayak yang ibu ceritain. Ustaz Ma'ruf mengangguk. Iya, disinilah suamimu dulu memulai semuanya. Disinilah iblis itu tinggal. Mereka berhenti di depan gapura batu besar bertuliskan Padepokan Rondo Pegat yang setengah tertutup lumut. Dari celah tanah keluar asap tipis berwarna keabu-abuan. Bau melati bercampur amis darah langsung menusuk hidung. Jangan takut, kata Ustaz Ma'ruf sambil menggenggam tasbihnya. Kita kesini bukan untuk menantang tapi mengakhiri. Gerbang pesugihan langkah mereka terasa berat ketika masuk lebih dalam ke hutan. Setiap langkah menimbulkan gema aneh, seolah ada yang mengikuti dari belakang. Suara ranting patah, desahan lembut perempuan, dan bayangan hitam yang berkelebat di antara pepohonan terus menghantui.
Tiba-tiba, Dini berhenti. "Ibu," katanya lirih. Ustaz Ma'ruf menoleh, dan benar di antara kabut terlihat sosok Bu Nana berdiri di bawah pohon beringin besar. Wajahnya pucat, tapi tersenyum lembut. "Bu Nana, ucap Ustaz Ma'ruf hati-hati. Namun senyum itu perlahan berubah, menjadi getir. "Jangan datang ke sini. Pergi sebelum terlambat." Suaranya bergetar seperti dari dua arah. Sebagian seperti manusia, sebagian seperti suara gaib. Rama maju setapak. "Ibu, kami mau nolong, Ibu." Namun sosok itu menjerit keras. "Jangan." Dia sudah menunggu kalian. Tiba-tiba tanah bergetar, dan dari balik akar beringin muncul asap hitam tebal. Dari dalamnya keluar sosok Mbah Rondo Pegat, perempuan tua berambut putih panjang. Matanya merah menyala, bibirnya hitam seperti arang. "Kalian datang juga, anak darah perjanjian. Kalian pikir bisa memutus apa yang sudah dimulai oleh bapak kalian?" Suaranya menggema seperti 12 orang bicara sekaligus. Rama dan Dini bersembunyi di belakang Ustaz Ma'ruf. Ustaz itu berdiri tegak mengangkat kitab sucinya. "Setiap perjanjian setan bisa diputus dengan izin Allah. Kau bukan ratu, kau cuma iblis yang menipu manusia rakus." Mbah Rondo tertawa keras. "Rakuskah dia? Atau kau yang tak tahu bahwa aku hanya memberi apa yang mereka minta?" Kebenaran yang tersembunyi asap di sekitar mereka berubah menjadi bayangan. Terlihat masa lalu, Pak Dani berdiri di hutan berlutut di depan Mbah Rondo. Suara Mbah Rondo menggema lagi. "Kau ingin warungmu ramai? Mudah, tapi kau harus siap membayar. Bukan sekarang, nanti." Dan ternyata bukan hanya Pak Dani yang berlutut. Di sampingnya ada Pak Joyo, pesaingnya. Keduanya melakukan pesugihan di malam yang sama. Namun hanya satu yang selamat. Pak Joyo kabur meninggalkan perjanjian itu sebelum selesai. Karena itulah, kutukan berpindah ke keluarga Pak Dani sepenuhnya. "Dia menipu kalian. Yang harusnya jadi tumbal dia serahkan pada suamimu," ujar Mbah Rondo. "Dan aku menagihnya sampai akhir darahnya." Wajah Dini menegang, tapi Ustaz Ma'ruf justru semakin mantap. Kalau begitu cukup. "Kutukan ini berhenti malam ini." Pertarungan di Gunung Pegat. Ustaz Ma'ruf menancapkan tongkatnya ke tanah dan mulai membaca ayat suci. Tanah berguncang, udara jadi panas dan langit berubah merah. Mbah Rondo menjerit, rambutnya berputar seperti pusaran angin. "Kau pikir doa bisa hapus darah? Darah itu sudah jadi bagian dari bumi ini." Namun di tengah kekacauan itu, sosok Bu Nana muncul lagi. Kali ini lebih jelas, tubuhnya bercahaya lembut. "Aku sudah cukup lama terjebak di sini. Tolong bebaskan kami." Ia memandang anak-anaknya dengan mata penuh kasih. "Rama, Dini, ibu sayang kalian." Lalu Bu Nana menoleh ke arah Mbah Rondo. "Kau menagih jiwa, kan? Ambil aku saja." "Tapi biarkan mereka pergi." Mbah Rondo mengerang. "Terlambat." Namun cahaya dari tubuh Bu Nana semakin terang, menyilaukan. Ia melangkah mendekati Mbah Rondo, memeluknya dan berbisik, "Kau tak akan dapat apa-apa dari keluarga ini lagi." Suara gemuruh keras terdengar. Cahaya putih meledak dari tengah hutan, menerangi langit Gunung Pegat. Suara jeritan Mbah Rondo menggema panjang, lalu hilang. Akhir kutukan ketika semuanya tenang, Rama dan Dini terbangun di kaki gunung. Ustaz Ma'ruf berdiri di samping mereka. Tubuhnya penuh debu. Kabut hilang. Burung-burung kembali berkicau. Tak ada lagi beringin, tak ada gapura. Hanya hamparan tanah kosong dengan aroma melati samar. Dini menatap ke langit, melihat bayangan Bu Nana melambaikan tangan pelan sebelum menghilang di balik sinar matahari pagi. Air mata mereka mengalir tanpa suara. Ustaz Ma'ruf menatap mereka lembut. "Kutukan sudah berakhir, tapi jangan pernah lupakan, nak. Setiap rezeki yang datang dari jalan kegelapan akan menagih bayaran yang lebih mahal dari nyawa." Mereka bertiga berjalan menuruni gunung. Di belakang mereka angin berhembus pelan membawa bisikan samar. Warung itu sudah tutup selamanya. Beberapa tahun kemudian di Jogja, berdirilah warung baru di lokasi yang sama. Pemilik barunya tidak tahu sejarah tempat itu. Namun kadang saat malam Jumat, pelanggan mencium bau melati dan telur goreng, dan melihat bayangan perempuan berpakaian lusuh sedang membalik telur di dapur yang kosong. Dan siapapun yang mendekat akan mendengar suara lembut berbisik, "Jangan rakus seperti suamiku. Harga pesugihan tak pernah murah."